Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Al. Baik. Oke, mungkin kita semua sudah siap ya untuk presentasi, yaitu tentang materi kita pada hari ini, yaitu praktik presentasi ilmiah. Nah, sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Fati Putra Nugraha. Saya di sini sebagai moderator. Boleh teman-teman yang lain, silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, mungkin dari saya ya, perkenalkan nama saya Tegar Muhammad, saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Ini bisa dilanjut oleh teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Agnes Grace Junita dari Prodi Pendidikan Sejarah. Boleh dilanjut, teman-teman? Oke, saya Zamal Gani dari Usaha Perjalanan Wisata. Oke, saya Signa Senualide dari Usaha Perjalanan Wisata. Oke, saya Ratu Marsha dari Usaha Perjalanan Wisata. Oke, saya Manda Mutia dari Usaha Perjalanan Wisata. Perkenalkan, saya Abdul Latif dari Pendidikan Sejarah. Baik, mungkin sudah semua dan sebelumnya mohon maaf saya lupa perkenalkan diri saya dari Prodi Pendidikan Sejarah dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke materi kita pada hari ini yaitu praktik presentasi ilmiah. Boleh pada rekan saya dipersilakan. Oke, jadi sebelum kita memasuki ke bagian bagaimana sih presentasi ilmiah dan apa itu presentasi ilmiah, ini kita harus pahami dulu mengenai pengertian apa itu presentasi ilmiah. Jadi, presentasi ilmiah merupakan kegiatan keterampilan bicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan. Bisa di next. Nah, namun menurut beberapa eh, tokoh, yang pertama itu ada Zainal Arifin dan juga Amran Pasai dalam buku berbahasa perguruan tinggi dalam dunia perguruan tinggi, menurut mereka adalah presentasi ilmiah merupakan kegiatan menyajikan atau memaparkan sebuah karya tulis ilmiah di hadapan suatu forum atau peserta dan atau undangan. Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan gagasan akademik agar dapat ditanggapi atau didiskusikan secara bersama-sama. Dan menurut Mukayat D. Brotowijoyo, presentasi ilmiah dimaknai sebagai pemaparan fakta-fakta yang disusun menurut metodologi penulisan yang baik dan benar untuk disampaikan kepada masyarakat, pembaca, atau pendengar yang berada dalam lingkup akademis. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam beberapa tujuan dari pelaksanaan praktik presentasi ilmiah itu sendiri. Nah, di dalam nomor yang pertama yaitu mempertanggungjawabkan hasil karya ilmiah secara lisan. Jadi tujuan utama dari praktik presentasi ilmiah itu ngebuktiin kalau karya tulis yang disusun itu tuh harus benar-benar hasil pemikiran sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi dalam kegiatan kan kan penelitian eh, forum yang tadi itu eh, pembicaraan present bukan pemahaman mengenai metode penelitian yang digunakan informasi hingga hasil dan kesimpulan yang diperoleh. Nah, jadi dari penjelasan tersebut
audiens maupun dosen dapat melihat apakah pembicara ini tuh benar-benar memahami isi karya ilmiahnya atau hanya sekedar menyusun tulisan tanpa memahami menyeluruh. Nah, yang kedua itu ada menyebarluaskan informasi dan temuan akademik. Jadi, melalui praktik presentasi ilmiah, ilmu pengetahuan ini nggak hanya berhenti di atas kertas, di mana kegiatan ini tuh bertujuan untuk membagikan informasi, teori baru, atau solusi dari sebuah masalah yang telah diteliti gitu. Tujuannya tuh supaya bisa diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh audiens yang hadir atau mendengarkan. Nah, dengan adanya presentasi ini, hasil penelitian yang sebelumnya hanya berbentuk tulisan ini tuh bisa dijelaskan secara langsung yang bertujuan untuk memudahkan untuk dipahami lebih mudah bagi audiens gitu. Nah, penyampaian secara lisan ini juga ngebantu menjelaskan poin-poin penting yang mungkin sulit dipahami apabila hanya dibaca melalui makalah gitu. Jadi, selain itu, presentasi ilmiah itu membuat suatu informasi itu eh, bisa jadi menjangkau lebih banyak orang gitu. Nah, audiens ini kan mendengarkan presentasi bisa bisa dapat memperoleh wawasan baru, memahami suatu fenomena ataupun mengetahui hasil penelitian. Nah, oleh karena itu, presentasi ilmiah ini memiliki peran penting dalam proses penyebaran ilmu pengetahuan, yang lebih tepatnya di lingkungan akademik. Boleh di next? Boleh di next. Nah, yang ketiga ini tuh eh, memiliki tujuan menguji validitas pemikiran lewat forum diskusi. Nah, jadi praktik presentasi ilmiah ini menjadi sarana penting untuk menguji apakah pemikiran kita ini udah logis dan sahih gitu. Jadi dalam kegiatan presentasi biasanya kan terdapat sesi tanya jawab yang mungkin biasa kita lakukan juga di selama pembelajaran gitu. Nah, jadi ini tuh memungkinkan audiens memberikan tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan gitu. Jadi melalui sesi diskusi yang terbuka ini, pembicara ataupun presenter tuh menerima kritik, saran maupun pertanyaan dari audiens. Nah, untuk melihat gimana sih sudut pandang lain yang mungkin saja terlewat gitu. Nah, terkadang kan ada bagian dari penelitian yang dianggap kurang jelas, kurang kuat, atau masih membutuhkan penjelasan tambahan gitu. Jadi dari sinilah presenter ini dapat mengetahui kekurangannya maupun kelebihan dari hasil pemikirannya. Nah, forum diskusi dalam presentasi ilmiah ini juga ngebantu melatih kemampuan berpikir kritis, lalu kemampuan menyusun jawaban secara logis gitu. Itu eh, bisa dibilang tuh bukan untuk tujuannya menjatuhkan pembicara, melainkan untuk membantu menyampaikan hasil penelitian ataupun pemikiran yang telah dibuat. Lalu yang keempat itu ada menerapkan komunikasi ragam baku dalam forum resmi. Nah, tujuan yang keempat ini itu melatih pembicara agar mampu berkomunikasi secara profesional gitu. Jadi dalam forum akademik, pembicara ini ataupun presenter dituntut menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai kaidah. Tujuannya tuh supaya materi ini tuh dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Nah, selain menggunakan bahasa yang formal, pembicara juga harus memilih diksi yang objektif dan sesuai dengan konteks pembahasan ilmiah. Penyampaian materi juga harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Tujuannya supaya di sini mudah mengikuti jelasan yang udah diberikan gitu. Nah, nggak hanya itu, praktik presentasi ilmiah juga melatih sikap profesional dalam bicara dalam forum resmi, seperti menjaga intonasi suara, eh, kontak mata, serta etika saat menjawab pertanyaan dari audiens. Jadi kemampuan komunikasi seperti itu sangat penting baik dalam dunia akademik maupun di lingkungan profesional nantinya. Boleh di next? Nah, ini adalah tujuan yang terakhir yaitu membuka peluang pertukaran ide dan kolaborasi. Jadi saat praktik presentasi ilmiah berlangsung, kan terjadi proses saling berbagi isi kepala antara pembicara dan audiens. Nah, jadi melalui proses tersebut sering muncul ide, pendapat ataupun sudut pandang baru yang dapat memperkaya pembahasan suatu topik penelitian. Jadi hal ini tuh punya tujuan. Tujuannya itu untuk memicu ketertarikan audiens atau peneliti terhadap topik yang dibahas gitu.
Bahkan sebenarnya bisa dikatakan tidak menutup kemungkinan presentasi ilmiah itu dapat membuka peluang kerjasama di masa depan. Jadi penelitian bersama ataupun pengembangan topik penelitian yang lebih luas gitu cangkupannya. Jadi oleh karena itu praktik presentasi ilmiah ini nggak hanya menjadi media penyampai informasi, juga menjadi sarana pembangun komunikasi, bertukar pikiran, serta menciptakan kolaborasi dalam lingkungan akademik. Boleh di next? Pembahasan selanjutnya ada pada ciri-ciri daripada praktik ilmiah. Ilmiah presentasi ini biasanya tugas yang hal dan juga sopan karena disampaikan dalam lingkungan akademik. Oleh karena itu, pemilihan katanya pun harus dipahami audiens. Lalu poin kedua itu sampaikan statis di mana hasil ini harus disusun secara dot mulai dari pembukaan, isi hingga penutup supaya audiens juga lebih mudah untuk memahami informasi yang disampaikan. Lalu berikutnya adalah berdasarkan fakta, data, dan juga hasil penelitian, di mana informasi yang disampaikan dalam presentasi ilmiah itu tidak boleh berdasarkan opini pribadi saja, tetapi harus didukung oleh data, fakta, atau juga hasil penelitian yang dapat dipercaya. Berikutnya adalah bersifat objektif, di mana presentasi ilmiah ini harus disampaikan secara objektif. Yang dimana artinya isi materi itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendapat pribadi, tetapi itu lebih fokus kepada kebenaran berdasarkan data. Yang terakhir adalah menggunakan sumber atau referensi yang jelas. Dalam presentasi ilmiah, sumber referensi itu penting dicantumkan agar informasi yang disampaikan juga dapat dipertanggungjawabkan dan lebih terpercaya. Oke, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis dari praktik presentasi ilmiah. Nah, yang pertama ini adalah presentasi lisan atau oral presentation. Presentasi lisan ini adalah bentuk yang paling umum yang sering digunakan dari presentasi ilmiah. Nah, untuk presentasi ini, utamanya adalah penyampaian secara langsung oleh lisan kepada audiens. Bisa langsung ataupun melalui daring. Dan juga didukung dengan media visual biasanya adalah slide PowerPoint. Namun pada PowerPoint ini biasanya hanya poin-poinnya saja. Jadi untuk penjelasan rincinya akan disajikan secara langsung. Nah, presentasi lisan ini biasanya muncul di seminar kuliah umum ataupun sidang tugas akhir. Lalu ada presentasi poster. Presentasi poster ini adalah penyampaian materi ilmiah dalam bentuk visual. Jadi kalau biasanya hanya mengutamakan tampilan visual kayak grafik, diagram, jadi bukan materi yang secara terperinci. Nah, yang ketiga ini ada presentasi panel. Presentasi panel ini beberapa pembicara akan menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, panel yang maksud ini adalah panelis teman-teman yang mana merupakan seorang ahli. Namun, panelis ini tuh berasal dari latar belakang yang berbeda, namun membahas satu topik. Jadi, di sini untuk pemahaman dan juga pembahasannya ini tentunya akan luas. Jadi, kita bisa melihat beberapa sudut pandang. Nah, di presentasi panel ini, biasanya ruang dialog dan interaksinya ini juga lebih luas dari jenis presentasi yang sebelumnya. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada di struktur praktik presentasi, yaitu ada di pembukaan, isi atau pembahasan, dan juga penutup. Boleh di next. Oke, di pertama yaitu ada di pembukaan. Pembukaan itu berisi dari bagian awal presentasi yang bertujuan menarik perhatian audiens dan memperkenalkan topik. Isinya itu ada dari salam pembuka, perkenalan diri, penyampaian judul topik,
Lalu juga penyampaian dari tujuan presentasi. Contohnya, selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur presentasi ilmiah. Lalu selanjutnya di isi presentasi yaitu berisikan bagian utama dalam presentasi ilmiah karena berisi penjelasan materi secara lengkap, sistematis, dan logis. Dalam praktik presentasi ilmiah menyampaikan isi harus menggunakan bahasa yang baku, data yang jelas, dan juga penjelasan yang mudah dipahami oleh audiens. Presenter harus mampu menjelaskan materi secara runtut mulai dari pengertian, pembahasan inti, hingga contoh penerapan agar audiens dapat mengikuti alur pembahasan dengan baik. Lalu di sini isinya itu ada penjelasan materi, data atau fakta pendukung, contoh pembahasan, dan juga argumentasi atau hasil analisis. Selanjutnya yaitu penutup. Penutup merupakan bagian akhir dalam presentasi ilmiah yang berfungsi mengakhiri penyampaian materi secara sopan dan terarah. Pada bagian ini, presenter menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dibahas serta memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Isinya itu ada di penyampaian kesimpulan, penyampaian saran atau harapan, ucapan terima kasih, pembukaan sesi tanya jawab, dan juga salam penutup. Lalu di sini itu contohnya ada di demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah membuat presentasi ilmiah. Nah, yang ke-1 ada menentukan topik. Pilih tema yang jelas, spesifik, dan sesuai tujuan presentasi. Yang kedua, mengumpulkan data dan referensi. Mengembangkan ide awal menjadi rancangan nyata yang memiliki nilai jual tinggi. Terus yang ketiga, menyusun kerangka dan presentasi. Buat urutan isi ada judul, latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang keempat, membuat slide presentasi. Yang ke-1, gunakan desain sederhana dan profesional, hindari terlalu banyak teks, tambahkan gambar, grafik, atau diagram pendukung. Yang kelima, menulis poin penting. Nah, yang pertama, gunakan kalimat singkat dan mudah dipahami, dan fokus pada inti materi. Yang keenam, menyesuaikan tampilan. Gunakan font yang jelas, pilih warna yang nyaman dilihat, dan pastikan ukuran dan tulisan. Pastikan ukuran tulisan. Oke, jadi pada slide ini ditampilkan contoh presentasi ilmiah dengan judul Dominasi Tumbuhan Berkayu di Arboretum Landscape IPB. Presentasi ini termasuk presentasi ilmiah karena membahas hasil penelitian yang disusun secara sistematis dan menggunakan data yang jelas. Penelitian ini membahas tentang jenis tumbuhan berkayu yang ada di Arboretum Landscape IPB, mulai dari tumbuhan yang mendominasi, jarak tanam, sampai pola tanam yang digunakan. Dari tampilan awalnya, dapat dilihat bahwasannya presentasi ilmiah memiliki judul yang spesifik dan fokus pada satu topik penelitian tertentu, supaya pembahasannya lebih terarah. Slide selanjutnya. Pada bagian ini terlihat bahwa presentasi ilmiah memiliki susunan yang terstruktur, dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang menjelaskan alasan kenapa penelitian ini penting dilakukan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasannya meningkatnya deforestasi membuat hutan memiliki peran penting sebagai penyeimbang ekosistem, sehingga diperlukan kawasan seperti arboretum untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya ada rumusan masalah yang berisi fokus penelitian, seperti jenis tumbuhan berkayu yang ditanam, jarak tanam antar tumbuhan, dan pola tanam yang digunakan. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengamati jenis tumbuhan berkayu, mengukur jarak tanam, dan mengidentifikasi pola tanam tumbuhan. Slide selanjutnya. Selain itu, dalam presentasi ilmiah dapat juga kerangka teori, metode penelitian, hasil pembahasan, serta saran dan
masukan jika digunakan atau opsional saja. Kerangka teori digunakan sebagai dasar penelitian, misalnya menjelaskan pengertian arboretum dan tumbuhan berkayu berdasarkan sumber yang relevan. Pada metode penelitian ini dijelaskan bagaimana data diperoleh. Dalam penelitian ini juga data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap tumbuhan yang ada di arboretum landscape IPB. Hasil penelitian ini kemudian disajikan dalam bentuk data dan grafik supaya lebih mudah dipahami oleh audiens. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwasannya 14 spesies tumbuhan berkayu dan tumbuhan ki hujan menjadi spesies yang paling mendominasi. Jadi dari contoh tersebut dapat dilihat bahwasannya presentasi ilmiah tidak hanya berisi teori, tapi juga harus didukung oleh data, metode penelitian, dan hasil analisis yang jelas, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya. Next selanjutnya. Baik, kesimpulan dari materi presentasi ilmiah ini itu adalah presentasi ilmiah itu merupakan kegiatan penyampaian hasil pemikiran, penelitian, atau karya ilmiah secara lisan dengan menggunakan bahasa yang formal, sistematis, dan berdasarkan fakta yang valid. Dan kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi akademik, melatih kemampuan berpikir kritis, serta membuka ruang diskusi dan pertukaran ide. Nah, dalam praktiknya, presentasi ilmiah ini memiliki struktur yang jelas, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup. Nah, selain itu juga, penyusunan artikel dan presentasi ilmiah itu juga memerlukan pemilihan topik, tau? Pemilihan topik yang tepat tentunya. Penggunaan sumber terpercaya, serta penyampaian materi yang mudah dipahami agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Jadi ini daftar pustaka dari materi yang kami bawa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.